Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai melakukan input transaksi ya. Kita bisa lihat penginputan transaksi dimulai dari buku halaman 15 dan seterusnya, dimulai dari bukti dokumen 9001 dan seterusnya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan input untuk dokumen 9001 ya. Transaksi ini merupakan transaksi pengeluaran kas ya. Nah, untuk dapat melakukan input transaksi ini kita bisa mulai dengan ini ya, kita bisa pilih banking, kemudian spend money ya. Nah, di sini kita akan pilih cash in bank ya, karena ini melibatkan akan mengkredit akun kas di bank ya. Nomor ceknya kita tulis sesuai dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu 01-BKK. Kemudian tanggalnya kita tulis 01 ya, tanggal 1 bulan 12 2009. Nah, jumlah kas yang dikeluarkan di sini adalah 23.125.000 ya. Nah, di sini pembayarnya adalah bagian gaji dan upah. Gaji dan upah ya. Kemudian di sini memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Pembayaran gaji karyawan bulan November ya di sini. Nah, jurnalnya kita bisa pilih di sini 611. Ini Wage and Salaries Expense, nominalnya 7 juta ya. Kemudian di sini ya, ini boleh diisi boleh tidak ya, kita isi misalnya di sini sales ya, maksudnya bagian penjualan gitu ya. Kemudian di sini Wage and Salaries Expense nomor 2621, ini 100, nominalnya 16.500 ya. Kemudian di sini general and admin ya, no tax juga. Kemudian yang terakhir adalah income tax payable ya, income tax payable 2 ya, 2 sekian, income tax payable 211 nih, income tax payable ya 375. Nah, di sini isi potongan PPh 21 ya, tax. Nah, di sini. Nah, sebelum kita record, biasakan kita Ctrl R terlebih dahulu, jadi tekan Ctrl plus R dia untuk melihat jurnalnya ya. Jadi seperti ini, jurnalnya sudah balance ya, sudah benar, maka kita bisa pilih record ya, kita pilih record. Nah, tersebut adalah pembahasan untuk transaksi yang pertama, dokumen 9001, yaitu transaksi pengeluaran kas. Lanjut pada transaksi berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan terhadap transaksi kedua, yaitu transaksi dokumen 9002 ya. Nah, pada transaksi ini ya, ini merupakan transaksi penerimaan kas atau kas masuk ya. Maka langsung saja caranya, kita pilih menu banking sama ya, kita pilih menu receive money ya. Di sini kita pilih menu cash in bank ya. Nah, kemudian di sini ya, ini ada kodenya atau buktinya 01 strip ya, bukti kas masuk ya. Tanggalnya di sini tanggal 01 ya, bulan 12 2009 ya. Nah, di sini angkanya atau jumlah yang diterima adalah 150.000 ya. Nah, di sini keterangannya ya, memonya
penerimaan pelunasan karyawan atas nama Toto. Penerimaan pelunasan piutang atas nama Toto S, ya, Toto S. Nah, di sini ada akunnya namanya employee receivable, ya, employee receivable, nomornya 1105, ya, no tax. Nah, sama seperti yang tadi, ya, jangan lupa untuk CTRLR terlebih dahulu. Jadi ini kasnya bertambah, ya, sebesar 150.000. Kemudian employee receivable-nya ada di sebelah kredit, ya, berkurang sebesar 150.000. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini kita bisa record. Ya. Oke. Next untuk tutorial berikutnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan terhadap dokumen 9003. Ya, dokumen 9003 ini merupakan bukti kas masuk tapi berasal dari pelunasan piutang, ya. Jadi pelunasan piutang dagang oleh PT Meteor Abadi pada tanggal 23 November 2009. Nah, karena di sini piutangnya tanggal 23 November dan dilunasi tanggal 2 Desember, maka di sini masih ada diskon atau pelunasan ini pada periode diskon, sehingga PT Tiga Cahaya Putra harus memberikan diskon sebesar 2%, ya, dari total piutang 77 juta, ya. Jadi ini, ya, sini. Atau sebesar diskonnya ini 2% dari 77, yaitu sebesar 1.540.000. Oke, kita lakukan input transaksi, ya. Ya, dari transaksi ini kita pilih sales, kemudian receive payment, ya. Di sini kita pilih cash in bank. Namun demikian sebelumnya kita bisa melakukan setup terhadap linked account terlebih dahulu, ya. Di sini sales account. Nah, di sini I give discount for early payment, ya. Di sini kita pilih sales discount. Di sini nomornya sales. Nah, ini sales discount, ya. Oke. Nah, kita pilih oke terlebih dahulu. Nah, di sini jadi customer service-nya PT Meteor Abadi, customer name-nya. Nah, jumlah uangnya yang dibayarkan di sini adalah 75.460, ya, ribu. Nah, di sini jangan lupa ID-nya kita tulis 02 BKM BKM pakai huruf besar. Kemudian tanggalnya di sini 02/12/2009, ya. Kemudian di sini payment methodenya cash, ya. Kemudian di sini memonya payment PT Meteor Abadi, ya. Nah, di sini kita tap saja, ya. Kita tap saja. Nah, di sini sebesar 7, ini ada diskonnya, ya, sudah 1.540. Coba kita cek CTRLR. Nah, di sini ada jurnal di sini, ya, PT Meteor Abadi, ya, seperti ini, ya. Jadi ada cash in bank 75.460. Jadi kita lihat dulu jumlah yang dibayar 7460, ya. Oke, ini dibayar 75.460. Kemudian di sini ada sales diskon 14 dan pajaknya ini 140. Jadi jumlah totalnya 1540, gitu, ya. 1540. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita pilih record. Oke. Nah, jika muncul seperti ini kita pilih print letter saja. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan terhadap transaksi 9004, ya.
transaksi 9004, yaitu di sini merupakan pembelian secara kredit yang dilakukan oleh PT Tiga Cahaya Putra kepada PT Oke Jaya Mandiri. Ya, seperti kita ketahui bahwa PT Oke Jaya Mandiri merupakan supplier utama. Ya, ini kemarin kita salah menginput alamatnya. Jadi alamatnya adalah Kompleks Industri Rungkut 145. Ini kita sesuaikan sekalian ya. Jadi alamatnya ini kita sesuaikan, mumpung ini kita ingat ya. Jadi alamatnya adalah Kompleks Industri Rungkut 145 Surabaya. Oke ya, bisa kita inputkan di sini ya. Kita pilih card file, card list PT Oke Jaya Mandiri ya. Sini. Nah, di sini addressnya di sini kompleks ini ya. City-nya benar Surabaya, kita pilih oke. Nah, sudah selesai. Itu untuk mengganti ini ya alamat. Nah, dari sini kita perlu juga tahu mengidentifikasi bukti. Meskipun di sini faktur penjualan, kita lihat kopnya ya. Untuk mengidentifikasi, kadang kan bingung ini faktur penjualan. Jadi ini membuat bingung. Nah, kita lihat kopnya. Jika kopnya ini berasal dari PT lain selain PT Cahaya Putra, maka bagi PT Tiga Cahaya Putra atau kita sebagai akuntan di PT Tiga Cahaya Putra, ini merupakan faktur pembelian. Jadi bagi kita ini pembelian, tapi bagi PT Oke Jaya Mandiri ini faktur penjualan. Jadi ini makanya ini fakturnya, judulnya adalah faktur penjualan. Ya, jadi kebalikan. Untuk mengidentifikasi, saya ulangi sekali lagi, kita lihat kopnya ini ya. Oke. Nah, kita langsung input. Jadi kita pilih purchase ya, enter purchase. Di sini karena ini masih dalam menggunakan template jasa ya, kita pilih layout, kemudian item, kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, suppliernya PT Oke Jaya Mandiri ya. Kemudian di sini purchase ID-nya ya. Ini purchase ID-nya. Nah, sebelumnya kita perlu setup terlebih dahulu. Coba kita ini kita pilih di credit termin ya, di ini setup, kemudian customer sorry di sini ya, di card file, kemudian card list, ini PT Oke Jaya Mandiri. Kita ini sudah ya, sudah oke. Nah, kita lanjut sini. Nah, di sini ini kita pilih ya, tanggalnya tanggal 3 bulan 12 2009 ya. Kemudian ini di sini ship ya. Di sini jumlahnya 7 ya. Item numbernya C5000. Ini otomatis 1 ya. Harusnya di sini ada A. Nah, untuk merubah ini kita bisa melakukan ini di inventory, kemudian item list. Nah, di sini otomatis 1. Kita bisa rubah ya. Di sini item numbernya kita pilih A. Nah, kemudian di sini juga yang ini B ya, B. Yang ini C. Nah, itu bisa. Oke. Nah, oke. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini item numbernya A, description-nya C5000 itu ya, price-nya di situ, harganya harga per unitnya di sini
harga per unitnya 1368 ya, 1368.000, 1368.000. Totalnya jadinya 9576 ya. Dan ini PPN. Kemudian yang ini 5 ya. Ini kodenya B ya. Harganya di sini 2095.000 ya, totalnya 10475. Kemudian yang terakhir adalah 2 ya. Di sini kodenya C ya. Di sini harganya di sini 3200 ya. Oke, 64 ya, totalnya sebesar 29.096.100 ya, sudah. Kemudian ada yang diisi di sini ini ya. Oke, sudah aman. Kemudian tidak ada biaya angkut ya. Ya, ini purchase-nya 002 sudah aman ya. Di sini terminnya, nah ini ada yang bermasalah ya, terminnya kita setting dulu. Di sini bukan 5% tapi ini 2% ya. Given sudah benar ya, kita oke. Nah sudah benar seperti ini ya. Nah, kita kemudian CTRLR. Nah, di sini ada account payable dan seterusnya di sini ya. Sudah benar, maka kita record. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan transaksi pada dokumen 9005. Jadi di sini adalah faktur penjualan ya. Jadi PT Tiga Cahaya Putra menjual barang kepada Ivan Seluler. Kita bisa lihat dari kopnya. Jadi faktur ini kopnya adalah PT Tiga Cahaya Putra. Nah, ada hal menarik yang di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu asuransi sebesar 0,2% dengan jumlah 69875. Nah, untuk melakukan input transaksi ini kita perlu melakukan setting terlebih dahulu pada inventory. Jadi untuk memasukkan asuransi ke inventory ke jurnal, kita perlu melakukan setting atau menambah transaksi tersebut ke inventory. Caranya kita pilih inventory, item list. Di sini kan belum ada ya. Jadi kita pilih new, kemudian item numbernya kita slash asuransi, kemudian namanya asuransi 0,2% gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita setting, I sell this item. Di sini insurance liability. Sudah kayak gitu aja. Ya, di sini sama selling detailnya PPN dan seterusnya 0 ya. Kita pilih OK, ignore all. Oke, kalau sudah muncul seperti ini ya, kita close. Nah, kita bisa melakukan input transaksi. Di sini kita pilih sales, kemudian enter sales. Di sini customernya adalah Ivan Seluler. Ya, di sini invoice-nya nomornya 0 ya. 057 FPJ 57 garis miring FPJ ya, tanggalnya tanggal 3 bulan 12 tahun 2009. Nah, kita mulai input di sini ya. Oh ya, sebelumnya mungkin di tampilan Anda awalnya adalah seperti ini ya, service. Nah, kayak gini ya. Kita pilih layout, kemudian item, sama seperti tadi ya, kita pilih OK. Nah, jadinya biar seperti ini. Nah, oke. Shipnya di sini 5 ya. Kemudian item numbernya di sini A ya. Otomatis karena kita sudah setting di awal ya. Kemudian di sini 7 ya. Ini harganya otomatis karena kita sudah setting di awal ya. Ini sama juga 2. Ini C. Nah, pastikan jika ini tidak sesuai dengan yang ini ya bisa diganti secara manual. Tapi biasanya kalau sudah disetting di awal, kita masih ingat ya di situ
dulu ketika kita input nama barangnya, inventory, di sini item list, di sini misalnya A, ya. Nah, di sini sudah ada di sini ya, standard cost, selling price dan seterusnya. Ini membuat harga di sini menjadi otomatis ya, sudah otomatis di sini ya. Nah, oke, makanya di sini otomatis keluar ya. Tapi bisa dicek secara manual ya, biar sama. Oke, di sini 2 sama ya. Nah, yang ketiga adalah asuransi ya. Di sini kita pilih asuransi 0,2%. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama seperti ini ya, 69875 ya. Nah, oke. Nah, jumlahnya sama ya, jumlahnya sama 38. Ini nggak ikut ya. Lihat saja. Jangan ding. Ya, ini tadi gimana ini? Oke, yang penting nggak ada isinya, nggak apa-apa. Ya di sini 3850811250. 38 pas ya. Oke. Kalau sudah pas, coba kita CTRL-R. Nah, di sini ada ini. Ya, jadi pas, ini asuransinya sudah masuk 69875. Jadi account receivable-nya sebesar 35 tambah ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa record ya, kita record. Ignore all. Oke. Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dokumen 9006 ya. Nah, dalam dokumen ini ya, dokumen 9006 ini ya. Sini 9006 di sini 9006 ya, merupakan faktur penjualan ya. Tadi PT Tiga Cahaya Putra menjual kepada Ivan Seluler, dan yang ini menjual kepada PT Meteor Abadi ya. Oke, kita langsung saja input. Jadi kita sudah input asuransi tadi ya, jadi aman, kita nggak perlu input lagi. Nah, kita pilih sales, kemudian enter sales ini ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau tampilannya itu masih seperti ini ya, jadi masih seperti ini ya, kita rubah layout kemudian item. Oke, nah di sini siapa yang membeli? Di situ customernya adalah PT Meteor Abadi ya, customernya PT Meteor Abadi ya. Nah, di sini jalannya Imam Bonjol Surabaya. Nah, diganti sendiri ya, bisa. Nah, di sini invoice-nya 058 FPJ, kemudian tanggalnya tanggal 4 bulan 12. Tanggal 4 bulan 12. Nah, di sini yang dikirim adalah 12A ya, 12A. Ya, di sini harganya tetap ya, default masih 1712. Ini masih ya 1712, sama ini harganya dengan yang atas 4265 dan seterusnya, masih best price ya, masih harga dasar. Kemudian di sini 10 ya, B ya, 10B. Oke, kemudian di sini 10, kemudian 5 yang C. Oke, nah masih best price, aman. Nah, di sini selanjutnya adalah asuransi ya. Nah, di sini asuransinya berapa? Asuransinya 133.600. 133.600. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, jumlahnya total amount 73.626.960. 73.626.960. Benar ya? 73.626.260
ya. Oke. Kita CTRL-R. Nah, di sini sudah masuk insurance liability-nya. Ya, 133.600. Ya, sama seperti ini ya, 133.600. Oke. Kalau sudah benar, kita bisa record. Ignore all, ignore all. Oke. Oke, sampai jumpa pada transaksi berikutnya.